Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ermiliawati Najmi dari kelas 11 Teknik Komputer dan Jaringan A. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang kebutuhan jaringan serta kebutuhan bandwidth dan subswitch. Next, tentang teknologi satelit. Jelaskan apa itu satelit secara mendalam. Satelit merupakan sebuah benda di angkasa yang berputar mengikuti rotasi bumi. Satelit dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan kegunaannya seperti satelit cuaca, satelit komunikasi, satelit iptek, dan satelit militer. Satelit adalah jenis media transmisi yang menggunakan satelit sebagai penerima sinyal dari stasiun bumi dan memancarkannya ke stasiun bumi lainnya. Satelit pada umumnya mengorbit pada ketinggian 36.000 km dari permukaan bumi. Setiap satelit yang mengorbit akan beroperasi pada sejumlah band frekuensi yang disebut dengan channel transponder. Media transmisi ini sering digunakan untuk siaran televisi, telepon jarak jauh, dan jaringan bisnis jaringan bisnis privat atau private business network. Jelaskan proses transmisi data satelit, yaitu uplink frekuensi lebih tinggi daripada downlink frekuensi karena penguat pancar di link bawah memiliki anggaran daya yang terbatas karena berada di papan satelit di mana satelit didukung oleh generator fotovoltaik. Dengan ini, path loss dari downlink akan lebih kecil dan link membutuhkan daya pancar yang lebih kecil untuk mencapai rasio energi per bit terhadap noise density yang dibutuhkan EB atau N0 untuk tingkat kesalahan bit tertentu. Jelaskan keuntungan dan kekurangan penggunaan komunikasi satelit. Keuntungannya adalah 1. Bandwidth yang tersedia cukup lebar. 2. Instalasi jaringan segmen bumi yang cepat. Kekurangannya ialah 1. Dalam hal keamanan, yaitu transmisi data sangat mudah ditangkap karena berjalan melalui udara terbuka. 2. Harga relatif murah karena harga peralatan yang mahal. 3. Memakai tempat, terutama untuk piringannya atau antenanya. Tipe-tipe penggunaan komunikasi satelit berdasarkan orbitnya, yaitu 1. Geosynchronous Earth Orbit atau GEO merupakan satelit yang mengorbit pada ketinggian kurang lebih 36.000 km di atas bumi. Di orbit ini, satelit bergerak dengan kecepatan kira-kira 3 km per detik. B. Geostationary Earth Orbit. Satelit dengan orbit tinggi yaitu 35.786 km dari permukaan bumi dan waktu untuk berevolusinya adalah 24 jam. 3. Medium Earth Orbit atau MEO merupakan satelit yang mengorbit melalui pada ketinggian 2.000 sampai 35.000 km dari bumi, lebih rendah dari orbit GEO. Dan yang terakhir, Low Earth Orbit. LEO atau LEO merupakan orbit satelit dengan ketinggian yang paling rendah di antara yang lain. Ketinggian satelit pada orbit ini sekitar 500 sampai 2000 km di atas orbit MEO dari bumi. Dan tema selanjutnya adalah bandwidth. Mekanisme bandwidth management adalah implementasi antrian atau sehingga fungsi ini dikenal dengan nama queue. Fastcade datanya biasanya dari fastcade to be sent through this interface, lalu queue, lalu menjadi fastcade send interface, lalu sending queue. Mekanisme bandwidth management hampir sama seperti firewall. Posisi bandwidth management ada di tengah di antara internet dan jaringan LAN. Bisa bersifat bridge maupun routing. Network bandwidth capacity atau kita kenal dengan kapasitas lebar pita.
diartikan sebagai nilai maksimum besaran transfer data, tulisan, gambar, video, suara, dan lainnya yang terjadi antara server hosting dengan komputer klien dalam suatu periode tertentu. Network bandwidth consumption adalah konsumsi bandwidth yang dapat dipantau baik melalui perangkat jaringan seperti router oleh administrator jaringan. Selanjutnya adalah asymptotic bandwidth. Bagian suatu jaringan adalah ukuran maksimum throughput pada sumber data yang sangat mengambil banyak data. Contohnya seperti ukuran pesan yang tidak terbatas. Selanjutnya, typical of bandwidth. Bandwidth biasanya dinyatakan dalam per bit per detik seperti 60 Mbps atau 60 MB per s atau second. Untuk menjelaskan kecepatan transfer data 60 juta bit atau megabyte setiap detik. Internet connection bandwidth adalah kemampuan individu dan organisasi untuk terhubung ke internet menggunakan terminal komputer dan perangkat lain dan untuk mengakses layanan seperti mail dan World Wide Web. Parameter pengukuran lebar bandwidth seperti throughput. Throughput didefinisikan kuantitas dari data yang sukses ditransfer antara node per unit waktu sehingga diukur dalam detik. Throughput sering didefinisikan untuk koneksi atau sesi tertentu, tetapi dalam beberapa kasus, total throughput jaringan sudah ditentukan. Upstream besar maksimal data yang dapat dikirimkan dalam satu waktu ke jaringan dari perangkat lokal. Istilah upstream sering disebut sebagai kecepatan upload yang didukung dalam bandwidth. Selanjutnya, downstream besar maksimal pengiriman data yang dapat diunduh dari jaringan eksternal ke perangkat lokal atau sering disebut sebagai kecepatan download. Kecepatan atau speed, ukuran sebuah transfer data, dapat melaju melewati media transmisi. Sebagai contoh, sebuah perangkat yang memiliki bandwidth 100 Mbps, tetapi perangkat wireless tersebut masih menggunakan standar 802.11b dengan kecepatan maksimal 11 Mbps. Analisis kebutuhan bandwidth, yaitu besar dan tipe bandwidth yang dibutuhkan. A. Bandwidth capacity merupakan tipe penyewaan sambungan internet yang hanya membatasi lebar kanal link berdasarkan kapasitas bandwidth. Sebagai contoh, ketika pengguna menyewa sambungan internet dalam lebar bandwidth 20 Mbps, selama periode waktu tertentu, pengguna hanya diizinkan mengakses internet dengan ketersediaan bandwidth maksimal 20 Mbps tanpa batas waktu atau besar paket data yang di-download ataupun di-upload. Metode layanan ini biasanya diterapkan pada pengguna skala menengah di atas seperti kantor, perusahaan, dan organisasi. Pertama, share bandwidth disebut dengan istilah up to bandwidth merupakan mekanisme pembagian bandwidth yang diperoleh berdasarkan banyaknya pengguna yang sedang mengakses. 2. Dedicated bandwidth yang secara khusus disediakan hanya untuk seorang user saja. Kualitas koneksi, yaitu jenis-jenis service pada TCP atau IP, yaitu A. Normal data user. Data yang paling sering diakses oleh user seperti akses web, PTP, share, dan mail. B. Network management. Network management secara khusus digunakan untuk mengelola jaringan dengan menghasilkan keluaran berupa output traffic seperti SDOE, size-long, SNMP, HTTPS, dan SSH. C. Real-time. Real-time memiliki karakteristik yaitu transmisi data yang dilakukan secara real-time seperti VoLTE dan audio-video konferensi. D. Streaming applications membutuhkan alokasi bandwidth secara tetap untuk proses streaming seperti audio video streaming atau dikenal dengan radio online and online blog. E.
Critical Data Application. Tipe ini membutuhkan lebar bandwidth besar dan jaminan kualitas jaringan yang baik seperti clustering computing, transactional data, multicast data, serta sinkronisasi pusat data. App Network Security Management. Network Security Management contohnya adalah pengaturan SDEE, Security Device Event Exchange, RDEP, atau dikenal dengan Remote Data Exchange Protocol, dan SISLONG. G. Network Control Traffic. Jenis traffic yang dihasilkan dari aktivitas perangkat router seperti routing, misalnya RIP, BGP, OSPF, dan Bridge Protocol Data Unit. Dan H. DOS Prone Service. Identifikasi lalu lintas data dalam jaringan yang masih dikategorikan normal tetapi berpotensi mendapatkan serangan DOS. Dan terakhir, scavenger, jenis layanan yang dihasilkan oleh beberapa aplikasi chat seperti Skype, email, dan Kaja. Kualitas koneksi seperti faktor yang mempengaruhi cost. Pengertian cost adalah kualitas koneksi atau sering disebut dengan cost, mempresentasikan tentang kualitas layanan jaringan yang selain menjamin kualitas sambungan, tetapi juga mendapatkan garansi kualitas koneksi dalam berkomunikasi. 2. Delay adalah terlambatnya paket data yang dikirimkan dari perangkat pengirim ke tujuan atau sering disebut dengan latency. 3. Delay variations. Typical delay dengan time atau jarak waktu yang berbeda-beda pula. 4. Packet loss. Kondisi kegagalan pada proses transmisi data yaitu ada sebagai atau seluruh paket data tidak sampai ke tujuan. 5. Packet reordering. Data yang sampai pada perangkat menerima tidak beraturan urutannya yang diakibatkan pengaturan queue yang kurang baik. 6. Average rate and birth size. Aspek tentang manajemen besaran rata-rata alokasi bandwidth dan ukuran lonjakan bandwidth yang diizinkan. 7. Design Synchronizing TCP Sessions. Komunikasi antar aplikasi berbasis TCP yang dimulai dengan SYN. Kualitas koneksi seperti komponen pendukung COS, yaitu A. Queuing, besaran kapasitas buffer atau antrian data yang diizinkan. B. Signaling, prosedur signaling pada saat beberapa perangkat jaringan terkoneksi akan dikendalikan oleh protokol tertentu seperti RSVP atau dikenal dengan Resource Reservation Protocol. C. Atau classification, digunakan oleh router untuk mengidentifikasi jenis aliran paket data, kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis layanannya. D. Marking, bertujuan untuk memudahkan router memilih dan mentransmisikan data tersebut. E. Admission Control, merupakan mekanisme yang mengizinkan user untuk mengakses jaringan berdasarkan klasifikasi tertentu setelah melewati tahapan autentikasi. F. Congestion Control, digunakan untuk mengontrol dan mengelola trafik data ketika terjadi congestion. G. Traffic Shaping, berfungsi mengatur lalu lintas data agar ketika muncul burst tidak terdampak putusnya transmisi data. H. Integrated and Differentiated Service, merupakan layanan yang terintegrasi pada router COS. I. Cost Policy adalah bunyi kesepakatan kerjasama antara klien dan ISP, penyedia jasa layanan sambungan internet. Menganalisis throughput, delay, dan packet loss. Menghitung throughput. Throughput adalah kecepatan rata-rata yang dapat dilakukan oleh jaringan ketika terjadi sebuah sesi komunikasi antara dua perangkat. Rumus menghitung throughput adalah throughput sama dengan besar paket data yang dikirimkan
dibagi waktu yang dibutuhkan. Menghitung rata-rata delay paket data. Delay adalah waktu yang dihasilkan oleh proses keterlambatan pengiriman data dari pengirim ke penerima. Rumus delay adalah rata-rata delay sama dengan total waktu delay dibagi total besar paket yang diterima. Keterangannya adalah A. Total waktu delay adalah waktu yang dibutuhkan oleh proses transmisi data untuk mengulang proses pengiriman sampai data selesai dikirimkan. B. Total besar paket yang diterima adalah besar kapasitas file yang dikirimkan selama waktu proses pengiriman. Menghitung packet loss. Packet loss merupakan kondisi data hilang atau rusak akibat beberapa kejadian seperti collisions, very well, traffic penuh, dan TTL atau time to line yang habis masa waktu. Untuk menghitung presentasi packet loss, Anda dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Packet loss sama dengan data terkirim dikurang data yang hilang dibagi total paket data yang diterima dikali 100%. Softwitch. Komponen softwitch adalah 1. Media Gateway Controller MGC atau dikenal dengan call again. MGC atau call again adalah elemen utama softwitch yang berfungsi untuk mengontrol semua sesi layanan dan berkomunikasi, mengatur interaksi elemen-elemen jaringan yang lain, dan menjembatani jaringan dengan karakteristik yang berbeda yakni termasuk VSTN, SS7, dan jaringan IP. 2. Signaling Gateway atau SG menciptakan suatu jembatan antara jaringan SS7 dengan jaringan IP di bawah kendali dari MGC. SG hanya menangani pensinyalan SS7, sedangkan MGC menangani sirkus suara yang telah dibangun oleh mekanis MP sinyal SS7. 3. Media Gateway atau MG. Media Gateway berfungsi sebagai elemen transport untuk merotekan trafik dalam jaringan subwitch dan juga mengirim atau menerima trafik dari jaringan lain yang berbeda seperti VSTN, VLMN, VoLTE-H.323, dan jaringan akses pelanggan. 4. Application Server merupakan subwitch dalam server yang berfungsi menyediakan aturan layanan, logika sistem, dan menjalankan beberapa jenis aplikasi seperti fitur, OSS, dan NMS. 5. Media server merupakan komponen pendukung seperti media transmisi, kartu jaringan, dan media penyimpanan. Fitur dan fungsi subwitch. Fungsi switching berkemampuan untuk menyambungkan dan memutuskan hubungan sementara. Subwitch mampu menghubungkan jaringan VSTN dengan jaringan IP dan juga melakukan pengaturan trafik yang berupa suara, data, dan video. Fungsi kontrol. Fungsi kontrol bekerja berdasarkan instruksi pensinyalan yang datang dari luar atau dari data yang disimpan oleh sentral telepon itu sendiri. Fungsi signaling mampu melakukan translasi protokol sehingga dapat menjamin interoperability antara sistem signaling yang berbeda-beda seperti SS7, MGCP, IP, SIP, dan H.323 dan lain-lain. Fungsi interface mempunyai interface yang disebut Application Programming Interface atau API yang membuatnya mampu untuk menambahkan atau mengembangkan server-server yang digunakan untuk menambahkan servis. 9. Dukungan layanan yang wajib dimiliki perangkat subwitch adalah call transfer. Prosedur dalam subwitch untuk mengalihkan atau memindahkan arah jalur sambungan komunikasi perangkat telepon ke telepon lainnya. Hunting group merupakan mekanisme yang memungkinkan panggilan dari perangkat telepon menuju grup telepon yang dapat diterima oleh beberapa pengguna telepon dalam satu grup meskipun berbeda saluran berdasarkan algoritme tertentu. Call forwarding memberikan dukungan prosedur untuk mengalihkan panggilan dari nomor telepon pengirim yang ditunjukkan ke nomor lainnya, kemudian
diredirectkan ke nomor baru. Selanjutnya, conference call adalah teknik yang memungkinkan seorang pengguna telepon melakukan panggilan telepon terhadap satu atau lebih pengguna telepon dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya, abbreviated dialing adalah service dalam switch yang memungkinkan standar penomoran telepon agar lebih mudah diingat untuk dipanggil dengan menerapkan sistem numerik dengan digit yang telah disepakati, misalnya 101, 103, dan seterusnya. Selanjutnya adalah call waiting, merupakan fitur yang memberikan notifikasi atau pemberitahuan pada pelanggan tentang adanya panggilan lain yang masuk meskipun sedang melakukan sesi panggilan dengan pesawat telepon lainnya. Call forking adalah fitur yang memberikan kemudahan bagi pengguna untuk membroadcast panggilan pada beberapa pesawat telepon, misalnya telepon di beberapa ruangan kantor secara bersamaan. Selanjutnya, call line identification percentage atau kita kenal dengan CLIV adalah fitur dalam layanan telepon yang dapat menampilkan informasi tentang identitas dari perangkat telepon yang melakukan panggilan. Terakhir, call line identification restriction atau dikenal dengan CLIR merupakan fitur yang dapat digunakan untuk menyembunyikan identitas pesawat telepon yang dilakukan panggilan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.